Sebaliknya ketika ada orang yang berbuat buruk ya, dan keburukannya itu memberikan pengaruh buruk bagi yang lain. Misalnya, ada orang yang membuat desain baju yang membuka aurat. Sebelum itu masyarakat tidak kenal ada model baju seperti itu. Ya, misalnya baju yang lubang di bagian pundaknya ya. Dulu sekitar tahun 90-an atau awal 2000, kita nggak pernah mengenal ada wanita memakai baju kemudian pundaknya lubang atau punggungnya dilubangi. Kalau orang dulu melihat ada baju seperti itu dikiranya rusak. Ini baju sobek. Belakangan itu jadi tren. Baik. Orang yang pertama kali memakai itu atau bahkan yang mendesain itu kemudian ditiru oleh banyak orang generasi setelahnya, maka selama baju itu ditiru oleh orang lain, yang pertama kali pakai dan yang pertama kali desain mendapatkan dosanya. Termasuk misalnya, ada orang yang mengajarkan penyimpangan di tengah masyarakat. Ngajak orang untuk berbuat maksiat, kemudian diikuti oleh masyarakat yang lain. Maka sepanjang ada orang yang mengikutinya, dia akan terus mendapatkan dosanya. Sebab yang dia tanggung tidak hanya perbuatan maksiat dia pribadi, tapi juga setiap maksiat yang diikuti oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa di dalam agama Islam ini membuka peluang pintu keburukan, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa setiap orang yang mengamalkan keburukan itu. La yanqusu min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sepeser pun. Baik. Lalu yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau orang ini bertobat? Cara untuk tobatnya bagaimana? Bertobat itu ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, taubatnya sendiri. Dan yang kedua adalah konsekuensi dari taubat. Jadi dalam taubat itu ada dua Pak ya. Ada taubat, ada menjalankan konsekuensi taubat. Contoh misalnya, ada orang pernah membawa harta haram, lalu dia taubat. Ketika dia taubat dari harta haram, itu sifatnya tidak hanya sebatas, ya Allah saya mohon ampun kepadamu, saya telah mendapatkan harta haram, selesai. Tidak. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia harus melakukan tindakan terhadap harta haram yang sudah dia terima. Kemarin Bapak dapat harta haram dari mana? Dari A, dari B, dari C. Baik, selanjutnya taubatnya Bapak harus dijalankan konsekuensinya. Kembalikan harta haram itu kepada A, kepada B, kepada C. Mengembalikan harta haram itu adalah menjalankan konsekuensi taubat. Baik. Contoh yang lain. Ada orang punya tato. Lalu dia bertaubat. Dan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena ini sebuah kesalahan. Setelah dia taubat, dia harus menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bersihkan itu. Nah, ketika proses menjalankan konsekuensi, di sini ada pertimbangan. Kalau itu memberikan madarat yang besar, maka boleh ditunda. Dan apabila tidak memungkinkan, maka sebisa mungkin untuk ditutupi. Meskipun bisa jadi dia tidak bisa menghilangkannya. Dipahami ya? Sekarang ada orang yang mengajarkan keburukan di tengah masyarakat. Atau pernah mengajak keburukan masyarakat. Lalu dia bertaubat. Maka tugas dia adalah memohon ampun, bertobat kepada Allah. Yang kedua menjalankan konsekuensinya. Apa menjalankan konsekuensinya? Dia harus menjelaskan kepada setiap orang yang telah mendapatkan pengaruh buruk darinya untuk meninggalkan maksiat itu. Sehingga misalnya, Pak, saya dulu bekerja di bank riba. Dan saya banyak mendapatkan nasabah, memotivasi banyak orang untuk utang riba. Sekarang saya bertobat. Tapi banyak nasabah saya yang utangnya belum lunas. Apa yang harus saya lakukan? Maka yang bisa dilakukan adalah pertama, Bapak mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang Bapak lakukan. Yang kedua, beritahu kepada para nasabah yang kemarin Bapak pengaruhi untuk utang riba. Sampaikan kepada mereka untuk taubat dari riba. Karena bisa jadi dia melakukan riba atas ajakan orang ini. Sehingga dia harus memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan.
Karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana, illa man taba wa aslaha wa bayyana. Kecuali orang yang bertobat, dia memperbaiki dirinya dan dia menjelaskan. Kalau kemudian hanya sebatas bertobat, nggak cukup. Tugas dia ada tambahannya, yaitu menjelaskan kesalahan yang dia lakukan kepada orang yang telah mendapatkan pengaruh buruk darinya. Kalau belum itu, berarti dia belum menjalankan konsekuensinya. Wallahu alam. Karena itulah ada para ulama yang dulu beliau pernah mengalami fase mengajarkan aneka penyimpangan di masyarakat. Saat beliau bertobat, beliau menulis buku yang menjelaskan penyimpangan dia di masa silam. Contohnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dulu beliau itu Mu'tazilah. Dan pada waktu beliau jadi Mu'tazilah, beliau itu jadi da'inya Mu'tazilah. Mengajak masyarakat untuk mengikuti sekte Mu'tazilah. Lalu beliau bertaubat dan beliau tinggalkan Mu'tazilah. Kemudian beliau menulis sebuah buku yang berjudul Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zayghi. Al-Luma', bantahan untuk orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Dan itu adalah buku yang tujuannya untuk membantah Mu'tazilah. Kemudian beliau juga punya buku-buku yang lain seperti Al-Ibana fi Usulid Diyanah, kemudian Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Ahli Thagr, yang itu semuanya untuk menjelaskan akidah yang lurus sebagai bagian dari taubat yang beliau lakukan ketika dulu pernah jadi da'inya Mu'tazilah. Wallahu a'lam.